Banteng Mas. Nah, hari ini kita kedatangan satu unit Hilux Revo 2021 yang kita full modifikasi untuk persiapan kirim ke Kalimantan. Jadi Hilux ini kita upgrade bumper depan, bumper belakang menggunakan rival. Untuk masalah kaki-kaki sementara kita pakai RAW 4x4 dari Australia, tapi customernya mau upgrade ke Ome BP51 kalau barangnya udah masuk. Jadi ntar kita tungguin ya. Untuk masalah pelek sama ban, pakai metode MR702 sama ban BFG. Karena ini 2021, bumpernya kita harus sedikit modifikasi di bagian grill. Karena grillnya sedikit berbeda dengan versi yang sebelumnya. Untuk model yang kita pakai yang ini, kita pakai versi yang kedua, Hilux Revo Gen 2 punya facelift, yang grillnya sedikit lebih besar. Akhirnya jadi Hilux Revo 2021 yang kita sudah modifikasi. Nah, gue mau jelasin part-parts apa aja yang udah kepasang dan apa fungsi-fungsinya. Untuk di bagian bulbar depan, karena customernya nggak bisa nunggu, ini mobil harus dikirim ke Kalimantan untuk ditambang. Bulbarnya kita pakai rival yang generasi kedua, Revo generasi kedua. Jadi facelift pertamanya dia, yang kalau di Thailand itu kita sebutnya Roko. Di bumper depannya ini, karena model lampunya sebenarnya berbeda, kita harus sedikit memodifikasi bagian grillnya. Jadi di bagian sininya itu kita ada penambahan, seperti penambahan bodi, panel tambahan untuk menutupi lubang yang ada karena lampunya itu sedikit lebih ramping. Kalau misalnya kalian mau, kalian nggak bisa nunggu, butuh bulbar cepet, kita ada rival buat Roko dan kita bisa modifikasi untuk jadi kelihatannya tetap rapi. Jadi kalau dilihat sini, bodinya tuh sebenarnya nggak ada yang kelihatan kerubah ya. Bener-bener kelihatan OI lah. Di bagian bulbarnya, kita pasangin winch Warren VR Evo yang plasma. Karena ini bodi aluminium, bumpernya kan sedikit lebih enteng. Kita tambahin dengan winch plasma, kita nggak perlu pakai per yang heavy duty. Jadi kita masih bisa pakai per non heavy duty untuk tetap mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Si rival ini kalau beli bulbar dapat skid plate dari rival juga. Ini bahannya 6 mili, jadi tebel banget untuk proteksi kalau kita lagi main off-road dari batu-batu, dari obstacle-obstacle yang berada di bawah mesin. Yang keren dari fog lamp rival nih, dia ada daytime running light-nya. Jadi bisa seragam sama yang originalnya nih. Jadi kelihatannya OI looks. Dan dia punya reflektor ini, lampu LED-nya itu dari Osram. Jadi kalau dinyalain bakal kelihatan bener-bener kayak original. Titik fokusnya sama titik cahaya terangnya itu bener-bener mirip sama headlampnya si Hilux sendiri. Untuk masalah kaki-kaki, customernya pakai ring 17 dari metode MR702 dengan profil ban BFG 26570. Jadi size ban ini satu size di atas standar. Kenapa 26570? Karena kalau kita buat main atau ketambang, kita lebih prefer tuh ban yang tidak terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar, handling sama manuvernya akan sedikit lebih berat. Kalau ini profil 70, dia itu naik satu size, jadi naik sekitar setengah inch dari originalnya. Untuk shock dan per, untuk sementara customernya karena butuh lift kit, kita pakein RAW 4x4 dari Australia yang sudah monotube. Jadi secara performance, secara di jalan tol, secara buat main, ini bakal jauh lebih mumpuni daripada yang standar. Nextnya, customernya minta dipesankan
Ome BP51. Nah, Ome BP51 ini boleh dibilang shock yang terbaik atau shock yang paling all around untuk di Hilux Revo. Karena masalah produksi jadi sedikit delay. Ini pair dari RAW, shocknya juga dari RAW. Nah, yang berbeda satu parts yang orang sebenarnya jarang ganti, tapi menurut saya penting kalau buat main, itu upper arm. Jadi upper armnya ini kita sudah upgrade dengan Super Pro yang untuk lift 2 inch. Jadi kalau misalnya kita mobil kita tinggiin, kita nggak ganti upper arm, si upper arm ini akan sedikit angle-nya akan menurun. Jadi untuk si travel shocknya itu akan sedikit tertahan. Kalau kita udah ganti upper arm, untuk spuringan pun kita bisa lebih maksimal. Jadi untuk si chambernya sendiri itu kita bisa lebih maksimal untuk ngeratainnya. Karena rata-rata kalau mobil yang di lift, dia chambernya akan sedikit masuk di dalam. Tutup bak, awalnya mau pakai Aeroclass dari Thailand, yang simple, yang flat deck. Cuman karena ngeliat si Proform ini fungsional, akhirnya diganti ke Proform. Di bagian atas ini ada railing system, T-track rail. Jadi kalau misalnya mau bawa sepeda, mau bawa roof rack, mau bawa tenda, tinggal beli crossbar, dipasangin ke atas tutup bak ini, problem solve. Jadi fungsional banget. Sebenarnya kalau untuk orang-orang di sana yang mau main sepeda nggak mau pusing, Proform ini udah reliable banget lah, dan ini kuat. Kita udah tes bawa tenda, bawa barang, bawa apa segala macam, tidak akan ada masalah. Di bumper belakangnya pakai rival juga biar seragam dari Rusia. Dia itu 4 mm aluminium alloy ya, jadi bahannya sama seperti bumper depan, dia aluminium. Dengan penambahan lampu belakang dari rival juga, ini yang tipe disperse, jadi dia nyebar. Nyalanya akan nge-spread untuk kalau malam ditambang untuk mundur biar lebih kelihatan. Tow capacity-nya sendiri, dia bisa kuat narik sampai 3,5 ton atau daya tekannya 350 kilo. Jadi kalau misalnya mau bawa barang di atas tow ball, itu bisa sampai 350 kilo. Bak Proform, kita punya bedliner, kita ganti dengan sport guard dari Proform. Kenapa pakai sport guard? Karena di sini itu sudah under rail. Jadi untuk penambahan bracket tutup baknya ini akan jauh lebih mudah dan lebih simpel. Keunggulan kita ganti sport guard, pertama, dia itu anti slip. Jadi si bedliner ini kalau buat taruh-taruh barang itu barang tuh nggak bakal jalan terlalu jauh. Bedliner ini juga made in New Zealand dari Proform. Jadi kalau misalnya mau beli tutup bak, kita rekomen customer itu untuk sekalian ganti sama bedlinernya.